Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalihi. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kasih Dinas Islam Kementerian Agama Kota Sukabumi, Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta seminar kerjasama antara Kementerian Agama Kota Sukabumi dengan Institut Kiai Haji Ahmad Santri. Pak Moderator Bapak Nandang Albian SIH, ini beliau dikenal dengan lakop, ya, ada lakop oleh Pak Prof ini sama sekarang. Eke. Oh, nah ini. Jadi Kang Eke, Pak Dr. Jasmansa, Wakil Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia. Baik, berapa menit Pak Eke, Kang Eke? Jangan aja Pak, nanti saya ingetin Pak. Saya ingin berhenti tanpa diingatkan gitu. Tadi bahwa judulnya saya revisi pengaruh judi online terhadap struktur sosial dan ekonomi keluarga di Jauhan Makasih Besar. Jadi tidak perlu suara. Ya, tercapai ya. Ya Pak Bambang, sudah Makasih Besar ada di Islam. Ya. Baik, diawali dengan kondisi saat tadi kan Jawa Barat ya UNK ya terkecil. Ini bahwa dalam judi online Jawa Barat terparah. Gitu. Di Jawa Barat itu sampai sabitun bisa ya, dalam judi online sampai juara hiji. Jadi unggul di dalam judi online. Jabar juara, Pak. Jabar juara. 5.300. 5.000 juta lebih. Astagfirullah, astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari juara dari 5 provinsi ya, yang unggul Jawa Barat lebih dalam judi online terbanyak. Kemudian Jakarta dan DKI yang katanya ya semua orang banyak cuma siatan dia di bawah Jawa Barat. 238.048 judi online. Jawa Tengah 201.963. Kemudian Jawa Timur 135. Nah, di bawah Jawa Barat. Provinsi Banten 302. Ini adalah empiris berdasarkan pikiran rakyat.
Intinya kita lihat kan menurut saya. Baik, next. Ya, tadi penyebab sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Kasih. Ya, terlatar belakang utama fenomena menjamurnya judi online. Ya, faktor ekonomi. Ya, ada kaitan dengan UMK ya. UMK Kota Sukabumi juga terendah di Jawa Barat. Jawa Barat terendah di Indonesia. Ya. Ya. Kemudian faktor lingkungan. Ya, lingkungan ini adalah ya hibdul bi'ah, lingkungan keluarga dan lingkungan ya pekerjaan, lingkungan masyarakat, pergaulan, faktor kesempatan, banyak waktu yang kosong tanpa rutinitas, ya minim pengawasan orang lain, ketersediaan akses seperti wifi dan lain-lain. Kemudian faktor kekurangnya kesadaran individu. Jadi kesadaran individu juga adalah menjadi penting. Kalau kesadaran individunya kuat, air laut itu asin. Tapi ikan yang hidup di laut tawar. Jadi tidak asin. Di penyuluh-penyuluh itu seperti harus menjadi seperti ikan yang hidup di laut. Nah, Ya, kudu renang. kudu renang. Harus renang, coba belajar renang. Jadi saya pun filosofis ikan akan jadi bagaimana umbul balwa. Ya. Artinya bahwa kerusakan ini adalah sudah terjadi, tapi kita kalau istilah hadis harus menjadi orang yang gharib, ya, orang yang asik, yang bisa menegakkan kebenaran dikala orang lain kebanyakannya adalah ya, menyimpang daripada kebenaran. Itu alam gharib. Jadi penyuluh-penyuluh harus menjadi orang gharib. Artinya orang yang mampu menegakkan kebaikan, ijul Islam wal muslimin, ya, membela kebenaran, ya, menafikan, mencegah kemungkaran. Jikalau yang lain adalah tidak demikian, itu adalah orang-orang pilihan. Baik, jadi sekarang dampak-dampak, ya, dampak-dampak negatif ya, dari judi online. Dan juga walaupun di sini tidak perlu ayat-ayatnya dibacakan karena berbicara dengan ahli agama. Jadi al-alim yakfi bil isyarat. Ya, orang alim itu cukup dengan isyarat saja. Nah, karena ada maqasid syariah, ada ya, maqasid ya menurut saya ini dulu ingin teori maqasid syariah menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat juz 2. Beliau disebut dengan ya bapaknya maqasid syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin. Ya, kata beliau. Ini tidak sama dengan PPT yang saya ini kan. Kenapa? Itu mah izdihad di PPT. Ya. Jadi beliau mengatakan hifdzuddin, hifdzun nafsi, ya. Kemudian hifdzun akli, hifdzun nasli, hifdzul mal. Gitu. Jadi ada 5 maqasid syariah: memelihara agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan. Jadi ini menguatkan Pak Kasih Bimas tadi. Ya. Kemudian menjaga harta. Tadi apa? Produk halal, menjaga harta. Semua maqasid syariah masuk di situ. Kemudian Profesor Dr. Kiai Haji
Acep Jajuli, guru besar hukum Islam UIN sedang bekerja itu menambahkan makosid syariah menjadi 6, yaitu ditambah dengan hifdzul ummah, memelihara umat. Kemudian Profesor Dr. Fuad Wahab menambahkan makosid syariah menjadi 7, yaitu hifdzul bi'ah, ya, memelihara lingkungan. Jadi kalau kantor Kementerian Agama ini kotor, nah itu tidak ada hifdzul bi'ah. Ya. Jadi padahal bahwa bab Haram di tiap-tiap kitab fikih diawalkan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, ada orang menyebutkan lain madrasah, lain pondok pesantren, lain Kementerian Agama, lain tempat masing. Jadi sudah menjadi pokok julukan yang tidak baik. Nah ini yang tantangan kita. Artinya kita yang punya konsep, yang punya resep, ya harus kita implementasikan dalam lingkungan kita. Lingkungan itu bisa lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan. Jadi ada hifdzul bi'ah. Saya dulu mengajukan, mohon maaf ya tadi, ketika disertasi itu hifdzul bi'ah kan jadi 8. Itu konsepnya, memelihara negara. Ya. Jadi nanti bagi Pak Dr. Fuad, Betul, ya kawan. Samsul Fuad aja nanti dia memelihara negara. Jadi makosid besarnya menjadi 8. Saya sisakan dari kepala kantor. Jadi ya 2 guru besar Islam yang sudah beristihad. Jadi persoalan istihad. Jadi apa istihad itu boleh? Boleh. Jangankan profesor, pengawas juga boleh istihad. Ya. Kemudian penyuluh juga boleh istihad. Tapi mungkin ranahnya yang berbeda. Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, ijtihadnya adalah badlul wus'i li thalabi hukmin syar'iyyin. Artinya mengeluarkan teori, ya, hukum, mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencapai, ya, hukum syara. Bahwa di kita ijtihad itu sampai hari kiamat tidak ditutup. Tapi persyaratan untuk beristihad ini yang ketat. Jadi kita akan lebih banyak mampu dan bisa beristihad dalam istihad tatbik. Artinya penerapan hukum ini kemungkinan banyak kita harus beristihad. Nah, di sini saya beristihad. Nah, dalam penyimpanan lilitan dampaknya. Lilitan, ya, lilitan bukan akibat dari orang yang judi, baik judi offline, ya, atau judi online. Jadi empiris bahwa orang yang judi akhirnya terlilit oleh utang. Jadi di satu sisi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, ya, hari judi dilakukan. Bagaimana ghalabatid dain akan terhindar? Ya. Tiap hari Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa faqrir rijal. Ya. Ya. Dan terpaksa oleh Parijal, dia. Iya. Iya. Jadi waktu Rijal bukan Parijal, kepala seksi, ya. Ya. Jadi pemerkosa. Ya. Tapi judi dilakukan. Nah, ini ayatnya sudah jelas, ya. Nah, jadi surat Al-Isra ayat 26-27, ya, tentang judi itu adalah ikhwanas syayatin. Ya. Kemudian di sini bahwa dalam satu hadis, nah ini yang di garis bawah, harta ini, pertanyaannya dulu, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu.
dari mana dihasilkan, kemana digunakan. Jadi kalau ilmu satu, ya, badan satu, ya, kemudian umur satu, pertanyaan harta dua, dari mana dihasilkan, kemana digunakan. Berarti harus selaras. Selaras, kenapa? Kata baiknya kita ahli bahasa. Ya. Antara yang dihasilkan dengan ya penerapannya. Dihasilkannya harus melalui cara yang halal, penerapannya dengan cara yang benar. Tadi yang berdoa nasirul haq bil haq. Ya. Nasirul haqqi bil haq. Ya. Ya, artinya belalah kebenaran dengan cara yang benar. Jangan membela kebenaran dengan cara yang kotor. Bagaikan mencuci air, kain yang kotor dicuci dengan air seni. Ya, satu apa? Satu jolang yang akan bersih, yang akan suci. Jadi bela kebenaran dengan cara yang benar juga. Ya. Dihasilkan harta dengan cara yang halal dan gunakan kepada yang halal. Bukan hanya dari sisi menghasilkan saja, tapi menggunakannya pun juga adalah dengan cara yang halal dan cara yang baik. Jadi bagaimana membangun masjid hasil dari judi online. Negeri dan lawe dan terpaking blognya. Ya, apa dalih? Terpaking blognya pada tetap ke sujud. Jadi dahar. Padahal halaman masjid kalau masjid. Nah itu kata jingan lucu Ramana Gus Muad. Saya terkenang juga menjemput beliau pengajian di motor, gitu. Ya, ke rumahnya dibawa ke Gerbitung. Jadi Pak Nandang itu pernah jadi sekretaris saya di Gerbitung, Pak. Dan ajengan lucu itu pembina pesantren itu. Ya, itu. Oh, Makmun, Pak. Al-Makmun pembina pesantren di Gerbitung. Ya. Jadi ada emosional tersendiri. Bahkan ayah saya pernah membeli sawah dari ayahnya beliau, Cikundu. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Tadi yang network aja. Sekarang yang lanjutnya adalah Hibdul Nasr. Kenapa jadi kedua? Ini Pak PPT-nya Bang Jamres tuh. Ya. Jadi Hibdul Nasli apa? Hibdul Nasli ya terganggu intensitas hubungan sosial. Ya orang yang suka judi, bagaimana hubungan sosial dengan anak istri akan terganggu. Ya. Yang mu'asyarah bil ma'ruf ini, ya. Yang ma'ruf bil qawl, ma'ruf bil nafaqah, ma'ruf bil mahir, ini akan terganggu kalau orang yang mencintai judi sosial. Dengan Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang terbaik dengan keluarga. Jadi ini amanah Allah dan amanah Rasul. Jadi akan terganggu hubungan sosial dengan keluarga. Baik, lanjut. Halusinasi hidup mapan. Artinya buruk terhadap kesehatan mental. Ini adalah hibdul akli itu adalah menjaga akal itu dan esensinya ada dua. Pertama adalah akal harus dijaga dengan ilmu.
Tadi Pak Kepala Kasih mengatakan man aroda dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Wa man aroda huma fa'alaihi bil ilm. Ya, artinya ini kan itu man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi fa'alaihi bil ilmi. Ya, itu ibu namanya Bu Lilis yang nyanyi. Wah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi fa'alaihi bil ilmi. Man arada, suaranya keluarkan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada fa'alaihi bil ilmi fa'alaihi bil ilmi. Bahagia di dunia harus dengan ilmu. Bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Bahagia keduanya harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Bahagia di dunia harus dengan ilmu. Bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Bahagia keduanya harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Terima kasih anak TK. Jadi esensi hidul akli pertama otak, ya, diisi oleh ilmu. Yang kedua adalah tidak boleh, ya, dipakai mikir, judi dan minuman keras, miras. Itu esensi daripada hidul akal. Kalau itu tidak diisi, maka akal akan rusak. Dalilnya nggak boleh. Baik. Yang jelas, wa ismuhuma baru minna ilmu. Keempat adalah buruk terhadap kesehatan fisik. Dalam maqasid syariah adalah menjaga hifdzul nafas. Esensi daripada hifdzun nafsi yang pertama adalah menjaga kesehatan. Jadi kita ada jasmania, ada rohania. Jadi disebut manusia itu ada jasadnya dan ada rohaninya. Kalau ada jasadnya saja tanpa ada rohani, apa bangkainya? Kalau ada rohaninya saja tanpa ada jasadnya, dari riwan mana? Nah, gitu. Jadi kita bukan dari jiwa, jiwa manusia harus ada terdiri daripada jasad dan roh. Jadi hifdzun nafs adalah memelihara kesehatan jiwa. Kemudian juga ya hifdzun nafsi larangan membunuh dan terbunuh. Jadi dibunuh
membunuh jangan, dibunuh juga hindari. Jadi ilmu lagi. Lanjut terakhir ya. Nah, jelas bahwa di sini adalah dosa secara agama. Hifdzuddin, esensi daripada hifdzuddin yaitu menjaga rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ihsan ya ada rukunnya sudah hiji ya. Sekaliwan dan rukun ihsan. Mudah-mudahan diterima iman Islam. Ihsan yang tidak berakhlak karena tidak pernah menyentuh keisanan. Ya. Jadi ini jangan ini. Dia orang Kementerian Agama itu hal yang tertinggal dalam kami. Mudah-mudahan diterima iman Islam dan ihsannya. Jadi di MOU kemarin hari Minggu kata Pak Nandang, tidak saya ingin pekan sama 2 pekan. Ya, 2 pekan bukan 2 minggu. Jadi istilah-istilah kita budayakan. Jadi agama dikulturkan, bukan kultur diagamakan. Baik, yang terakhir apa yang terakhir? Simpulan dampak. Bukan kesimpulan semua nih, belum masih ada simpulan dampak. Ya, bermain judi online dapat menyebabkan kerugian finansial besar dan terjebak dalam hutang, melanggar nilai dalam menjaga harta dan ya, tanggung jawab ekonomi. Yang kedua, ketergantungan. Saya susun kalau tidak salah berdasarkan makosid tadi. Ketergantungan pada judi online dapat ya, mengisolasi individu dari keluarga dan masyarakat, mencerdai nilai-nilai dalam ikatan sosial. Yang ketiga, bermain judi online mengancam kesehatan mental atau akal. Dibedakan yang ketiga, yang keempat, kecanduan judi online mengurangi aktivitas fisik. Jadi kesehatan fisik ya, dan kesehatan mental itu bisa. Dan kelima, judi merupakan perbuatan dosa dalam Islam, menjauhkan individu dari petunjuk agama dan ajaran moral yang madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihi. Berikutnya ya, langkah-langkah pemberantasan judi online. Oke, next. Nah, lanjut. Nah, peran pemerintah dalam pemberantasan judi online. Lanjut, tolong Ibu Hajah ini disiarkan aja itu. Baik, terus. Iya. Ini ada peran, saya tulis peran ini apa peran dari pajak penyuluh. Ya. Tidak ada. Ada Pak. Ada tadi Pak. Yang ada penyelenggaraan sebelum yang Nah, ini. Jadi perjalanan penyuluh agama Islam memang kelas tenaga aja ini, ya. Nah, termasuk masyarakat dalam memberantas ini. Jadi bagaimana ada 5 peran ini, ya. Salah satunya adalah mengedukasi berbasis keluarga tentang bahaya judi lain, edukasi berbasis sekolah, ya, tentang bahaya judi lain, ya, penanaman nilai-nilai agama secara ya, simultan. Kemudian pengawasan orang tua terhadap anak dalam penggunaan gadget, mengatur pemberian dan memantau penggunaan uang pada diri anak. Ini salah satunya saya tempelkan adalah peran penyuluh dalam mencegah judi online. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf, ini tidak beraturan, ya.
Karena itu adalah yang kemampuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin-poin saya sudah dapat, nanti kita bahas di kesimpulan. Mempercepat waktu. Mohon izin, Gus Kemenang, saya mohon diutakkan sampai kalau lagi atau ngarantosan materi tentang mengintegrasikan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam kebijakan publik untuk menangkal judi online. Dengan segala hormat saya persilahkan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rektor, para narasumber yang lain yang saya hormati, ini pembawa acara juga nih. Saya kenal Ekek itu udah lama. Katanya mau ke rumah, tapi nggak ke rumah-rumah. Karena beliau kemarin di awal 2024 punya kepentingan. Tapi nggak tahu sekarang. Ternyata kakek salam kenalnya dari Ekek nama terus kapan cara ya. Amin, insyaallah. Para penyuluh yang saya hormati, saya tadi udah prolog, udah memberikan dalil Quran dan hadis. Yang terakhir waqala Roma Irama. Judi meracuni keimanan. Al-ayat. Jadi saya menarik tadi sekaitan dengan pembahasan judi ini, yang pasti dari tentang pencegahan perjudian daring di lingkungan Kementerian Agama Kota Sukabumi pada khususnya, ini adalah sebagai bentuk kehadiran negara untuk menyikapi fenomena judi online di Indonesia. Saya akan sebutkan isi dari surat edaran yang diedarkan oleh Pak Sekjen. Nah, tolong disimak kata-katanya. Upaya pencegahan perjudian daring, pencegahan, dicegah, dilarang tentunya. Kami sampaikan arahan Bapak Menteri Agama sebagai berikut. Seluruh pimpinan satuan kerja agar melakukan sosialisasi upaya pencegahan perjudian daring di wilayah kerjanya masing-masing. KUA, madrasah, para kasih, dan di bawah binaannya masing-masing. Seluruh ASN Kementerian Agama agar membantu melakukan sosialisasi upaya pencegahan perjudian daring di lingkungan masyarakatnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Guru di lingkungan pendidikan, dosen di lingkungan kampus PTKN, penyuluh agama di lingkungan masyarakat masing-masing, dan jabatan lainnya di lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Agama wajib mencegah dan menghindari perjudian daring dan menghindari kemungkinan terdeteksi ada orang-orang kemenag yang main. Nah, maksudnya kalau nggak ASN lah, kalau nggak ASN. Jika terdapat ASN Kementerian Agama yang terlibat dalam perjudian daring, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada. Nah, ini berarti Kementerian Agama sudah dapat menilai, sudah dapat menemukan bukti-bukti otentik tentang pasadnya judi online. Kalau tadi kita melihat ke Maqasidus Syar'iyah ada yang 5 sampai 7, Pak. Nanti saya ke 8 gitu. Ditambahan ke 8 untuk apa tadi? Hifdul Bilad. Kalau tadi dicermati dari urutan pertama adalah Hifduddin, maka judi online ini sudah merusak agama kita. Kan tadi teh rukun agama teh ayat 3. Iman, Islam, kade jeung ihsan. Seperti ada relevansi dengan pola Roma Irama, judi merusak
keimanan. Berarti judi ini sudah merusak agama kita, tidak relevan, jadi tidak hibdudin. Hibdun nafsi, tidak lagi. Banyak kenyataannya yang hari ini mati gara-gara proses judi. Ada seorang anak jadi korban ibu bapaknya kecanduan judi. Ada seorang polisi meninggal gara-gara suaminya karena kecanduan. Ada seorang TNI juga, banyak lah. Dan ada di antara tetangga kita juga yang stres gara-gara eleh wae judi. Jadi sudah tidak sesuai dengan maqasidus syariah. Hibdun nafsinya nggak ada. Hibdul akal. Menurut testimoni atau pengakuan orang-orang yang judi, bahwa mengganggu pikirannya itu sama kecanduannya dengan narkoba. Ini di materi saya sebetulnya ada, tapi karena jangan terlalu kaku lah. Jadi hibdun akalnya tuh pasti terganggu. Hibdun nasal, keluarganya juga akan terganggu ketika orang tuanya jadi pecandu judi online, anak-anaknya pasti terbengkalai. Ketika kalah terus, maka tidak akan ada keharmonisan dalam rumah tangga yang sudah terpapar sama judi online. Kemudian hibdul mal, komodoi, duitnya beha. Jangan sampai gaji bapak, tukin bapak ibu-ibu habis gara-gara pasang slot. Dan bahasanya itu pasang slot. Bukan berarti negara belum bisa menutup websitenya, Pak. Udah berusaha para intelijen, para menteri yang berkaitan dengan judi online menutup, tapi mereka lebih cerdas, Pak. Membuka website baru agar semuanya terakses oleh kita semua dan anak-anak kita. Setelah ditutup, mereka berkamuflase lagi. Mohon maaf. Kalau kita mau klik langsung ke website judi online-nya, mungkin itu, wah nggak usah lah. Tapi ketika mereka berkamuflase lewat WA, lewat penampilan di Facebook, kita tiba-tiba mijit aja, langsung otomatis terdaftar, maka tidak sedikit keluarga besar Kementerian Agama, anak-anaknya, orang tuanya harus membayar kesalahan anak-anaknya dalam mijit aplikasi yang ada di berbagai medsos. Ada, Pak. Nggak usah disebutkan lah. Ada korban di keluarga besar kita yang anaknya mendapat tagihan dari judi online. Bukan pinjol, judi online, Pak. Gara-gara judi online. Padahal mah enakan anak-anak sekarang gandrungnya ke game. Itu dia masuk berkamuflase ke aplikasi-aplikasi game yang diminati oleh anak-anak kita. Urang main judi, tapi anak-anak urang main game. Sok weh, dina main game teh kan. Minta bagi urang arek main jeung ieu transfer. Gitu kan? Eta teh kelakuan anak-anak urang anu keur sakola. Dan para penyuluh pun yang kalau misalkan sudah kecanduan bisa pura-pura we ngadengekeun ceramah model tadi. Tekan diri tuh hanca ieu. Itu yang susah ditebaknya itu. Makanya kalau misalkan ngelihat tadi dari maqasidus syariah, semuanya judi online itu mencederai maqasidus syariah. Maka ketika ada larangan kebijakan dari pimpinan di Kementerian Agama untuk pencegahan, ini adalah sesuatu yang dilarang. Langkah-langkah kita untuk internal Kementerian Agama sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Sudah kita sepakati dengan Kasbimas, dengan Pak Kasubag, apa yang kita harus lakukan. Karena sebelum kita bersosialisasi kepada masyarakat, internal dulu yang harus dirapikan. Ke masyarakat ketika kita melarang jangan judi online, Pak, aya tuh penyuluh di KUA anu
Jeung abdi sok babarengan, aduh mana teh Pak. Jadi kalau di Kementerian Agama di internal sudah kita petakan, tapi ketika kita jadi agen untuk mensosialisasikan larangan ini, maka saya harapkan nanti Bapak Ibu juga harus menjadi uswah bagi kita, bagi Kementerian Agama, bahwa pertama yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat itu adalah kita semua. Penyuluh sebagai unjuk tombak, tapi saya harapkan periksa dulu HP Bapak Ibu, jangan sampai ada aplikasi itu. Kalau tidak, kanyahoan komo ku kepala kantor, ampuran. Ampur. Ya, hoyong itu hari Pabadu teu mungkin. Da Pabadu mah orang-orang jadul lah. Jadul. Jadul hese mengakses kan perkara itu teh. Seperti SIM kuring oge teh tiasa. Teu tiasa. Anu bahaya teh anu ngarora keneh. Nah, yang kedua juga, karena hari ini kita juga menyampaikan kepada masyarakat itu harus dengan strategi yang baik penyampaiannya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, untuk membuat kita pandai menyusun strategi agar dakwah kita diterima, kita harus meningkatkan kompetensi, Pak. Strategi-strategi itu akan kita dapatkan melalui baca buku atau melalui jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Cek orang malamun pek anu ngarora keneh khususna lamun pek can S2 ke S2. Lamun pek S1 keneh S2. Karena Hibdul Akli. nah hibdul akli itu. Dan hibdudin juga bisa. Semuanya lah. Daripada harta beak dipakai te para ruguh, tapi untuk kepentingan ilmu, wah, banyak ceritanya. Gak usah harus dongeng di sini. Saya harapkan karena dalam yang kita dapatkan dari negara itu selain gaji ada tunjangan kinerja. Awas, tunjangan kinerja teh kudu ikut serta menunjang kinerja Bapak Ibu. Lamun pek gawe can boga laptop beulikeun tah tutukin teh kana laptop. Ulah dibeak keur imah mangga. Tapi ulah disaepkeun keur bumi hungkul. Dalam rangka meningkatkan kompetensi, masih S1 kene, S2, banyak peluang. Dan yang hadir di sini tadi katanya mau dapat bonus dari Pak Rektor. Insya Allah. Jadi saya harapkan para penyuluh yang masih muda ini, yang masih milenial, saya nanti tidak akan di sini saja. Mungkin bulan depan, tahun depan, saya pindah, Pak. Mungkin. Karena piraku tentu ingin mulai honorer jadi kepala kantor di Kota Sukabumi. Sementara, Pak, kerja saya masih 11 tahun lagi. Piraku seneng jadi kepala kantor di Kota Sukabumi. Minimal mendekati dirjen lah ya. Minimal hijrah ke yang lain. Tadi karena ada kata tahajaro itu. Minimal ke kabupaten kota lain lah. Hai kain mantong. Nah gitu, Pak yang masih muda, tolong tingkatkan kompetensi Bapak Ibu melalui jalur akademik pendidikan, mau S1, kalau penyuluh rata-rata S1, Pak. Rata-rata S1 yang sudah P3K dan yang ASN yang P3K yang merasa masih muda. Kalau yang tua sih sebetulnya nggak ada salahnya karena pendidikan itu sepanjang hayat. Jadi ulah waka eureun pendidikan lamun pek eureun teh kumaot gitulah. Kumaot. Anu teu acan silakan dari tunjangan kinerja sisihkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu melalui jenjang berikutnya. Karena memang itu hak dalam rangka menopang pendidikan dan kompetensi Bapak Ibu. Sebetulnya tadi ada angka pendaftaran 4 juta. Tiasa dikeureuyeun nya Pak Rektornya. Biasa. Tuh tiasa dikeureuyeun. Teu aya anu hese lah di alam dunia mah. Tiasa dibadamikeun. Oke. Santai. Mungkin kesimpulannya tadi ketika kita membahas tentang hukum ataupun perspektif judi online, semuanya mencederai hukum yang ada, mencederai
apa tadi makosidus syar'iyah, mencintai agama juga, dan termasuk ini larangan dari pimpinan kita di Kementerian Agama betapa semuanya dari efek judi online itu akan merugikan berbagai macam pihak, keluarga, akal kita, ekonomi kita, dan lingkungan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon kepada para penyuluh yang akan nanti mensosialisasikan, menyusun strategi, Ibu Bapak semua, agar apa yang kita akan sampaikan untuk pencegahan dan sosialisasi pencegahan judi online ini bisa dapat diterima oleh masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh wal thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangkap satu hal yang sama dibahas oleh narasumber pertama tadi Pak Ludi. Beliau menyebut tentang pembinaan calon pengantin, penyuluhan atau pembinaan calon pengantin sebelum dia menikah. Menangkap juga dari Pak Kiai Rektor tadi, penyuluh agama itu kunci bagi kesadaran umat untuk terus membina masyarakat dan menyuluhi masyarakat. Lagi-lagi tentang pendidikan, lagi-lagi tentang ngaji, lagi-lagi tentang pembinaan, lagi-lagi tentang kaderisasi. Begitupun Gus Kemenag barusan, beliau menyebut ini membina, menyuluhi masyarakat dengan baik dan santun itu penting. Dan beliau menyebut juga utamakan selamatkan anak dan generasi kita. Kalau kita generasi kolonial, tidak milenial, mungkin sudah agak jauh dari handphone, tidak terlalu melek. Namun anak-anak kita Pak, Bu, selamatkan. Begitu ucapan beliau. Ini relevan seperti yang disebut oleh Mama Ajengan Sanusi dan Mas Syai Lirboyo, betapa pendidikan itu penting, betapa ngaji itu tidak pernah boleh berhenti. Dahulunya kan begini, bukan nasab yang membuatmu mulia, namun ngaji dididiklah terus agar kelak nasabmu ke bawah menjadi mulia. Ini yang penting untuk berada di tengah-tengah kita. Penyuluh kunci, penyuluh ujung tombak, walaupun kadang-kadang ujung tombok. Harus menyuluhi masyarakat, harus juga ya ngerogoh kocek sendiri untuk masyarakat yang tertinggal, ya keterbatasan. Enggak masalah, itu derma kita bagi negara ini, derma kita bagi Indonesia. Sebelum pertanyaan, saya buka dari Bapak Ibu sekalian. Maret 2024, 100 triliun transaksi dari judi online. 100 triliun. 100 triliun. Kemudian di bulan Juni, Mei, di bulan Mei akhir itu sudah 300 triliun, naiknya signifikan. Itu 10% dari jumlah APBN Indonesia. Mohon dicerna baik-baik. Bulan Juli awal ini 600 triliun transaksi judi online Indonesia. Nauzubillah. Dan Jawa Barat adalah Jabar juara judi online. Ranking 1 se-Indonesia. Tepuk tangan jangan terus kalau yang begini. Ibu bapak sekalian, para peserta yang saya hormati banggakan, depan saya ini, di hadapan saya juga saya agak keluh ngomong, ada guru saya ini. Ini guru saya di hadapan saya ini, Bu di sini guru saya. Waktu dulu saya sekolah saya ngaji. Saya persilahkan, mohon izin Ibu Abdi Kumawantun di Payung Cumarios. Silakan kepada seluruh peserta, saya buka sesi tanya jawab. Wah, langsung nunjuk paling pertama. Langsung saja, pengajar pertama. Mangga Pak. Ya, betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah
memberikan materi begitu hebat luar biasa dan dapat gimana kita jadikan pertama teman-teman judi online. Saya tidak pemilihan tiap pengajian bukan memberikan masalah dampak judi online. Cuma jawabannya begini, juga masyarakat juga istilahnya ada jawabannya. Judi online itu bukan dari masyarakat, coba berangkat dulu dari atasannya. Siapa yang mendukung judi online? Kalau soalnya yang atas berikan dukungan, jelas judi online tidak akan ada berhentinya. Itu jawabannya. Maaf, ini cuma kebanyakan dari jemaah pengajian. Yang kedua, ini alhamdulillah juga promosi daripada pendidikan untuk dimohon bapak-bapak untuk bisa kuliah lagi di bagian S. Sebab memang yang dikatakan free long life education. Pendidikan tidak ada batasnya, cuma biaya yang membatasi. Bagaimana solusinya kalau masalah kuliah itu, karena kan sekarang ada yang peluang untuk sampai 3K dan sampai 2024 itu akan habis masanya. Nah, kuliah masuk 2024 tidak masuk ke 3K, bagaimana solusinya? Sebab ya istilahnya nyawanya kan di sana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh kecamatan Setemini. Tepuk tangan buat Pak Bang Jamaah. Sebelum saya tampung dari yang lain, mending langsung. Pertanyaan pertama ini lebih dekat ke Gus kita nih, karena ngobrol ini bab kebijakan di langit sana, masih banyak katanya di Jakarta sana yang dukung judi online. Atau malah kita yang nggak judi online sudah diwakili oleh dewan-dewan yang ikut judi online. Itu mungkin lebih ke Gus Kemenak ya. Kemudian kalau yang kedua ini sudah barang pasti ke Kiai Rektor kita nih. Kurang lebihnya kieu Pak Kiai. Solusina kumaha mun bingung SMA yar keur kuliah sebagai to itu benernya. Tepuk tangan buat Sabang sekali lagi. Maka Gus silakan. Tadi disampaikan Pak, jangankan judi online, ngadu hayam oke terus digerebek. Ya kan? Nah, ataupun remi yang itu sudah digerebek. Hari ini karena susahnya memberantas judi online seperti tadi yang saya sampaikan, pemerintah bukan tidak melakukan upaya blokir website. Ini kata Pak Menteri ini, kata pemerintah. Judi online tetapi tetap saja para bandar judi memiliki cara dan strategi lebih canggih. Itu kan? Berkamuflase ke setiap sesuatu yang agar diakses oleh kita. Nah, hari ini Kementerian Agama mengerahkan seluruh kekuatannya melalui para penyuluh. Silakan pendekatannya melalui pendekatan kemanusiaan dan melalui pendekatan agama. Ya, terangkan dalilnya, ininya. Saya sepakat, tutup misalkan webnya sudah, tapi berkamuflase kepada yang lainnya gitu, kepada bentuk yang lainnya. Susahnya itu. Nah, akhirnya kan hari ini harus memberikan edukasi kepada masyarakat betapa ganasnya judi online. Gitu. Kita yang harus mengasih tahu sebagai penyuluh, ya intinya makan kita tusinya itu memberikan penyuluhan dan pembinaan sekaitan keagamaan. Ketika masyarakat kurang dalam misalkan pendidikan agamanya, ya kita harus tampil. Itu ya Kang ya. Jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah, saya itu khawatir ketika kita terlalu keras dalam masalah judi, itu tadi aya dimalikeun. Di luhurna oge. Anu nyieun aturanana oge.
Ya kan gitu. Iya. Ha-ha. Susah Pak. Memang pangenahna nyalahkeun batur dinya. Eta, hari geus loba duit nama. Nah, itu ya cerita-ceritanya teh panjang Pak lah. Cara itu. Nah itu, yang kedua, puas tidak puas harus jangan puas lah. Silahkan pikirkan gimana caranya untuk lebih ke sana karena kita sharing semuanya lah. Gimana cara kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sekaitan ini. Yang kedua, Pak, tadi kan sudah saya bilang, ini nanti dijawab juga sama Pak Rektor nih. Sisihkan yang punya anggaran tukin untuk pendidikan. Karena tukin itu tunjangan kinerja, Pak. Gaji-gaji, tunjangan kinerja. Jadi tunjangan kinerja itu adalah keuangan yang bisa memaksimalkan kinerja Bapak Ibu. Saya tidak melarang dari tunjangan kinerja itu dibuat kredit rumah, tidak melarang karena moal bisa gawe lamun pek urang tuh bisa istirahat. Tapi ulah dikaimahkeun ka sadayana. Bapak butuh motor silahkan. Tapi ketika motor lunas, alangkah baiknya untuk meningkatkan kompetensi. Lamun pek misalkan Bapak P3K atau yang ASN yang punya tukin, saya yakin tidak akan menunggak kalau disisihkan per bulan. Dan saya oge baheula kitu. Nunggak sekali-kali mah badami we. Oh, badami eta mah. Biasa badami eta mah saran masih Pak Ibrahim, Pak? Masih Pak Ibrahim. Untuk nembus kena kayak Lamun pek Pak Ibrahim tidak bisa diajak bicara, ganti jangan Ibrahim nanti. Mungkin itu kan yang dapat saya nanti ditambahkan sama Pak Rektor. monggo Pak Rektor, Pak Kiai Rektor mohon Pak. Baik, ini keluarnya dari Ustadz yang Udah daftar belum Pak? S2-nya? tahun kemarin dapat, Oh, udah lulus. tapi belum dilanjut. Baru daftar aja tahun kemarin. Ini kemana orang yang daftar tidak ada di tindak lanjut. Insya Allah. Nah, begini ya, para mama saya jadi kepada diri saya kuliah di Bandung. Ketika itu tidak menyimpan bekal untuk kuliah sampai selesai. Hanya bisa mampu pendapatan dan buat kuliah untuk 1 semester. Tidak lebih dari itu. Ya. Tapi karena keyakinan. Gitu. Jadi saya ini pernah baca salah hakun alallahi Allah. Ada 3 macam perkara yang Allah akan memprioritaskan pertolongan. Semua jadi intan surullah yang surplus itu akan diberikan. Tapi ini ada pertolongan yang prioritas yang didahulukan sebelum yang lain-lain. Yang pertama adalah al-mujahid fisabilillah. Ada talak yang berbeda. Nah, jihad fisabilillah itu adalah talak ilmu. Jadi tinggal meluruskan ya. Ini ingin talak ilmu, bukan kalau ingin syukur tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi ingin bertambah ilmu, ingin bertambah ya ketakwaan. Manusia ada aman walam jadat udah nabi dan minallahi illa tambah zuhud Allah berikan ya tidak akan dibiarkan. Yakin nggak? Ana inda zanni abdi wa ana ma'hu idza dzakar. Keyakinan kita kepada Allah heran. Kalau orang-orang yang sekuler punya keyakinan pertolongan Allah sampai 70-80%. Kalau orang-orang yang pemain agama termasuk penyuluh hanya 10%. Mana sah yang selesai dengan bahasa lain untuk hartanya? Itu selesai.
Karena keyakinan hakun Allah ya Allah al-mujahid fil. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah tidak aku biarkan. Jadi tidak matematiknya matematik Allah. Apalagi tadi secara matematika Kementerian Agama ada gaji, ada tukin. Saya tidak punya tukin waktu kuliah di S3 atau Dr. Jasma kalau saya. Nah ini keyakinan dulu. Jadi saya ingin membuka dari semua. Yang kedua adalah yang Allah beritakan anak itu adalah yuridul apa di bagian kasih Dimas. Orang yang berkeluarga, tapi tujuannya bukan hanya menyalurkan hawa nafsu, tapi untuk menjaga kehormatan keluarga. Allah prioritaskan. Yang ketiga adalah al-mukatabu alladzi yuridul adab. Kuliah apa-apa itu, tapi hayang mayar utang lah. Ya dibayar Allah teh. Lamun tuh ya, lamun teh hayang mayar asukan bayar senang dirunaskeun supaya ke. Nah, jadi dua ayat aja. Gitu. Tapi walaupun demikian secara sehat maka dengan otoritas itu tingkat SK. Ya. SK itu ada lulusan. Memang ini juga lulusan. Adalah diberi puncak 25% dari SPP. SPP itu di zaman Pak Kiai 16 juta. Zaman Pak 16 juta boleh tidak terkesan. Ya. Sekarang sudah alih status seperti itu. Anak saya banyaknya di PTI. Begitu ganti menjadi universitas naik ke 1 juta semester. Ini untuk langsung lulus setahun. Gitu kayaknya. Jadi SPP pada waktu SCAI dan sudah menjadi inhas yang padahal volumenya menjadi besar dan menjadi banyak, kita bisa keyakinan keberkahan itu penyakit keberkahan yang mudah-mudahan keadaan lambat mayoritas jadi cepat kita saja. Jadi puncak 20% dari SPP. Catat pajak. Itu saja antara syariat dan hakikat sudah disatukan. Pak Efek. Langsung dapat rezeki dari Allah ya. Dari Allah. Yang hiji ini kewe tanya kontrol tidak lain bagus. Yang mulai dari atas bawah. Ketiga dia urusan tadi. Yang Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jadi saya curiga tukin itu bukan sekedar suatu akronimnya atau panjangannya, tunjangan kinerja. Mungkin saja di bapak-bapak ibu-ibu arahan daripada Gus Kemenang kita ini, tukin itu jangan-jangan nanti tunjangan untuk kuliah khas. Tunjangan kuliah khas. Mudah-mudahan ada barokah dari segala sesuatu yang kemudian diniatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Mohon izin para peserta sekalian, Bapak Ibu, juga para narasumber, saya dengan terpaksa harus menyimpulkan karena masing-masing kita memiliki aktivitas masing-masing yang sudah tidak lagi bisa diperpanjang waktu diskusinya. Di kemudian hari mudah-mudahan kita masih bisa bertemu untuk silaturahmi berikutnya. Ibu bapak sekalian, saya mencoba meramu kesimpulan daripada diskusi seminar kali ini. Yang pertama kesimpulannya adalah judi online adalah teror bahaya. Judi online adalah teror bahaya. Dan itu benar-benar harus kita waspadai. Yang kedua, kebijakan negara selaras dengan konsep hukum Islam, makosid syariah dan keadilan serta bahwa judi online adalah bentuk bahaya yang luar biasa dan perlu kita tangkal. Kesimpulan ketiga, penyuluh agama adalah ujung tombak kunci keberhasilan penanggulangan judi online melalui tahapan-tahapan penting penyuluhan di masyarakat sampai pembinaan pernikahan bagi calon pengantin. Yang keempat adalah memastikan bahwa kita menjadi garda terdepan kaderisasi penyelamatan anak-anak dan generasi muda kita agar selamat dari judi online. Panjang umur pendidikan dan kaderisasi kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan ini.
bahwa ini kita melaksanakan seminar yang kita laksanakan pada siang hari ini. Nandang ambian, kurang gunung, kurang salah di tanah, punten pilih luhur salur pahe carek seueur berlepat nak tibatan dalam senang. Mohon izin Pak Gus Kemenang, Kiai Eko dan Kiai Kasih, saya memandu kegiatan seminar ini demikian adanya. Nah, terima kasih kepada seluruh panitia. Mudah-mudahan kita sekali lagi beri kesempatan untuk bersilaturahim di kesempatan berikutnya. Dari saya terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf bila sedikit banyak salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin penyerahan sertifikat dulu untuk para narasumber. Silakan. Nanti untuk Bapak Ibu peserta yang hari ini sertifikatnya sudah selesai tapi belum ditandatangani Pak. Yang ada di bawah tidak semuanya ditulis dan tinggal berkomunikasi dengan bagian. Silakan. Enggak, para narasumber bisa ke depan. Ini akan diserahkan oleh perwakilan dari Mas Kasar. Oke, foto bersama dulu dan teman-teman. Moderator nanti ya. Mau di situ. Kita ini yang mati. Jadi kayaknya dari mana ya? Sini. Siap-siap. Ambil semua. Ya, 1, 2. Lagi 1, 2 gaya bebas. Jaga juara. Video online. Para penduduk dengan dulu pulang saudara. Mulai perlu ada itu. Baik, informasinya untuk hari Rabu saja. Hari Rabu saja jangan sampai tidak hadir undangan begitu.